Halo guys, kali ini Mimin bakal membawakan alur cerita seseorang yang terlahir kembali dan mendapatkan sebuah sistem yang aneh. Oke, langsung saja pada alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seseorang yang sedang bergumam. Aku telah memotong banyak kayu hari ini. Sebuah sistem muncul di atas kepalanya. Jumlah kayu bakar yang dipotong oleh host adalah 3,65 juta. Sepertinya orang ini adalah MC kita. Dia dulunya adalah orang dari bumi. Setelah melakukan debut di ajang pertunjukan bakat, dia menjadi siswa kelas atas. Tetapi karena dia menolak untuk mematuhi disiplin perusahaan agensi, dia akhirnya berakhir dengan depresi. Setelah itu, dia terakhir kembali ke Akademi King Hong di wilayah selatan Yunhuang dan menjadi guru Departemen Runic Seal di Akademi King Hong. Dia berpikir bahwa setelah dilahirkan kembali dan mendapatkan sebuah sistem, dia pasti akan mendapatkan kekuatan hebat dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Tapi siapa sangka, apa yang dia dapatkan hanyalah sistem pemotongan kayu yang sangat tidak berguna. Aku sudah menjadi sign of coping firewood dan ranahku masih belum menembus periode open light, gumam MC kita. Tiba-tiba, ada seseorang yang terbang sambil memanggil MC, Grandmaster Bai. Orang itu mendarat di atas tumpukan kayu. Ternyata dia seorang murid yang diutus oleh dekan untuk memberitahu MC bahwa pemeriksaan Aula Kinsan telah dimulai. Murid itu meminta MC untuk pergi ke halaman depan dan memilih seorang murid baru. Namun, murid ini juga berkata bahwa dengan ranah MC saat ini, dia tidak akan pernah mendapatkan seorang murid. MC pun sedikit kesal dan meminta murid itu untuk pergi. Di sisi lain, di halaman depan, tampak banyak orang yang sedang mengantri. Mereka membuat barisan layaknya sedang menunggu sembako dari kepala desa Konoha. Ada 3 orang yang tampak kuat. Salah satu di antara bernama Jiang Heming. 2 orang lainnya memberinya selamat karena telah merekrut murid sebanyak 500. Mereka juga mencemooh MC kita yang ternyata bernama Bai Luo Chen, yang tidak hanya tidak mendapatkan murid, tetapi tidak datang ke tempat ini. Salah satu berkata, dia masih di periode open light. Jika dia datang, justru dia memalukan dirinya sendiri. Seseorang lagi berkata, namun sampah itu menduduki puncak King Luan yang memiliki pemandangan paling indah di akademi ini. Jiang Heming berkata, Grandmaster Bai memang terlalu berlebihan. Bahkan jika dia belum pernah menerima murid selama 10 tahun, harusnya dia tetap datang ke sini. Jiang Heming menghadap seorang dekan dan berkata, mohon dekan mengeluarkannya dari jabatannya saat ini dan memerintahkan dia untuk keluar dari puncak King Luan. Dekan yang bernama Li Guanqi berkata, jangan lupa, mengapa basis kultivasi Junior Bai tidak naik selama 10 tahun? Itu demi melindungi akademi. Jiang Heming berkata, kami tidak akan melupakan jasa Grandmaster Bai untuk akademi. Tetapi keadaan Grandmaster Bai saat ini benar-benar tidak cocok untuk terus mengajar. Tiba-tiba Bai Luo Chen datang dan berkata, apa yang dikatakan junior itu benar. Terima kasih karena telah memikirkan diriku begitu banyak. Saudaraku, aku sangat tersentuh. Jiang Heming berkata, Grandmaster Bai terlihat bersemangat sampai terluka saat menangkap ular. Bukankah itu sangat memalukan? Bai Luo Chen berkata, hewan ini memiliki basis kultivasi. Aku hampir saja mati olehnya. Sementara orang-orang di sana berkata, meskipun guru Bai ini adalah ayam yang lemah, dia cukup lucu. Ular yang dia bawa hanya memiliki basis kultivasi yang rendah. Namun, ada seorang gadis yang tampak ketakutan. Dia dapat melihat aura yang dikeluarkan oleh Bai Luo Chen. Jiang Heming berkata, Grandmaster harus dirawat dengan cepat. Aku kebetulan memiliki 5 elemen kultivasi pil. Selama Grandmaster dapat menerima murid hari ini, aku akan memberikannya dengan senang hati. Tetapi jika kamu tidak dapat menerima murid, Grandmaster Bai harus mengundurkan diri dari posisimu atas inisiatif dirimu sendiri. Bai Luo Chen berkata, aku terlalu malas untuk memainkan game seperti itu. Aku seharusnya tidak bisa menerima murid tahun ini, jadi aku akan kembali dulu. Jiang Heming berkata, kau tidak boleh pergi. Dekan, Grandmaster Bai memiliki kepribadian yang buruk.
Orang seperti itu tidak layak menjadi guru. Mohon dekan mengeluarkannya dari posisi mengajar." Para guru lainnya berkata, "Apa yang dikatakan Master Jiang sangat benar. Saudara Bai tidak cocok untuk mengajar lagi." Saat semua guru sedang mengobrol, dekan itu berkata, "Kalau begitu, karena Bai Luochen tidak dapat menerima murid selama 10 tahun terakhir, maka aku akan mengumumkan." Sebelum dekan itu selesai berbicara, seorang gadis berteriak, "Gadis kecil ini bersedia menerima Grandmaster Bai menjadi guruku." Sontak kegemparan terjadi di tempat itu. Mereka mempertanyakan mengapa gadis itu mau memilih guru yang hanya di ranah periode Open Light. Jiang Hengming kaget dan berkata, "Selama kau mau bersedia masuk ke dalam Departemen Ilmu Pedang, aku dapat memberikan posisi tinggi untukmu. Aku pikir kau sangat berbakat dan memiliki akar spiritual yang baik." Gadis itu mengabaikan Jiang Hengming dan tiba-tiba memeluk Bai Luochen. Dia berkata, "Gadis kecil ini telah memutuskan. Grandmaster Bai, tolong terima aku." Bai Luochen berkata, "Ini terlalu mendadak. Aku tidak setuju." Jiang Hengming berkata, "Sial, mengapa ada orang yang menolak Departemen Ilmu Pedang dan justru memilih ilmu run?" Jiang Hengming tiba-tiba memikirkan bahwa gadis kecil itu bersekongkol dengan Bai Luochen. Jiang Hengming berkata, "Bai Luochen, kamu sangat licik. Untungnya aku tidak bodoh." Jiang Hengming menghadap dekan dan berkata, "Seperti kata pepatah, melon bengkok tidak manis. Karena gadis ini tidak tertarik pada ilmu pedang, maka aku tidak bisa berbuat lainnya. Biarkan saja dia di bawah guru Bai." Bai Luochen tampak tertekan dan berkata pada gadis itu, "Mengapa kamu memaksaku untuk jadi gurumu? Aku hanya akan membuang waktumu." Gadis itu tampak merenung. Hal ini karena dia sebenarnya reinkarnasi dari immortal yang jatuh. Dalam kehidupan terakhirnya, dia tidak dapat menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Jadi dia bereinkarnasi beserta dengan ingatannya. "Awalnya aku ingin memilih Departemen Ilmu Pedang dan mengambil sumber daya yang ada di sana. Namun tanpa diduga, pada menit terakhir, aku menemukan master yang asli. Dengan penglihatan immortalku, aku tidak akan pernah membuat kesalahan. Ular yang dia bawa jelas bisa berubah menjadi naga. Jika dinilai dari ranah manusia, ular ini memiliki kultivasi periode Mahayana tingkat atas. Bahkan aku yang dulunya seorang immortal tidak berani mengatakan bisa yakin melawan binatang yang bisa berubah menjadi naga. Lalu mengapa bisa guru ini dapat mengalahkan naga? Dia sendiri hanya di periode Open Light." Dekan Li Guanqi berkata, "Karena Guru Jiang tidak keberatan, maka aku akan mengumumkannya bahwa gadis kecil ini dipindahkan dari Departemen Ilmu Pedang menuju ke Departemen Ilmu Run." Perekrutan berakhir. Jiang Hengming memberikan ucapan selamat kepada Bai Luochen. Dia juga mengatakan, dalam ujian masuk ke Akademi Dalam, Departemen Run pasti akan membuat gempar. Bai Luochen berkata, "Ngomong-ngomong, siapa namamu?" Gadis itu berkata, "Master, namaku Su Liyue." Bai Luochen bergumam, "Jika aku mengetahuinya akan seperti ini, aku tidak akan pernah datang. Aku sangat lelah." Su Liyue itu nama yang bagus. Su Liyue mengucapkan terima kasih pada Bai Luochen. Kemudian mereka berdua berjalan berdampingan. Su Liyue bergumam, "Jika Bai Luochen benar-benar hebat, mengapa bisa dia diintimidasi? Dia bisa mengalahkan naga, berarti dengan kultivasinya, dia bisa meruntuhkan akademi ini sambil tertawa bebas." Selang beberapa saat, mereka telah sampai di tempat tinggal Bai Luochen. Bai Luochen memberi buku kepada murid barunya ini sambil berkata, "Nah, kedua buku ini ditulis olehku. Kamu bisa mengambilnya. Buku pertama adalah buku untuk pelajaranku. Pada dasarnya mencangkup semua tentang run dan sil, dari yang mudah hingga sulit. Buku kedua adalah latihan sepulang sekolah. Kamu harus memiliki kemajuan dalam belajar. Jangan terlalu serakah dan ingin cepat berhasil. Aku akan memeriksa hasil belajarmu dari waktu ke waktu." Su Liyue berkata, "Murid ini akan mengingat ajaran guru." Bai Luochen menunjuk ke arah kiri dan berkata, "Baiklah, kamarmu ada di sana. Semuanya kosong, kamu bisa memilihnya. Jika kamu kekurangan sesuatu, pergilah ke murid Kementerian Dalam Negeri. Mereka akan mengaturnya untukmu."
Su Liyue yang menatap ke arah kamarnya dan bergumam, apakah sudah terlambat bagiku untuk pindah departemen? Lupakan saja, aku hanya harus bersabar. Saat Su Liyue melihat-lihat kamar miliknya, Bai Luochen sedang membersihkan dan memotong naga kecil. Lalu dia mengeluarkan api dari ujung jarinya. Ternyata Bai Luochen memanggang naga kecil itu. Su Liyue menghirup bau yang sangat enak. Dia kaget melihat gurunya membuat naga itu menjadi makanan. Su Liyue bergumam, naga adalah binatang immortal, tetapi dia membuatnya menjadi daging panggang. Ngomong-ngomong, aku seorang immortal yang telah berlatih selama puluhan ribu tahun dan belum pernah mencicipi rasa daging panggang. Su Liyue mendekati Bai Luochen dan berkata, "Guru, aku sedikit lapar. Bisakah aku makan sepotong daging?" Bai Luochen menengok ke samping dan berkata, "Tidak bisa." Wajah Su Liyue tampak sedih. Dia bergumam, "Tidak disangka, aku seorang immortal bermartabat akan ditolak. Jika rekanku di kehidupan sebelumnya tahu tentang ini, mereka pasti akan tertawa sampai mati." Bai Luochen yang melihat penampilan muridnya yang memohon, dia segera berkata, "Jangan menatapku seperti itu. Tidak ya tidak." Dengan muka kesal, Su Liyue berbalik dan berkata, "Jika kamu tidak memberikannya, guru memang pelit." Saat Su Liyue hendak melangkah, dia dipanggil oleh gurunya. Su Liyue berkata, "Bisakah aku memakannya sekarang?" Bai Luochen hanya mengambilkan sepotong daging kecil dan memberikannya pada Su Liyue sambil berkata, "Ini, ambil dan jilatlah. Kau jilatlah tongkat itu, maka kamu akan mengerti mengapa guru melakukan ini." Mendengar perkataan gurunya, Su Liyue menjilat tongkat itu. Dia tersentak kaget. Dia merasakan aura yang sangat kuat. Dia tidak bisa menahannya. Dia bergumam, tanpa diduga, energi spiritual yang terkandung dalam seteguk kecil daging ini hampir senilai setengah tahun dari latihanku. Dengan keadaanku saat ini, aku tidak bisa mengalahkan aura dominan yang terkandung dalam daging. Jika aku memaksa, pasti aku akan meledak dan mati. Su Liyue menundukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih guru atas kemurahan hatimu." Bai Luochen berkata, "Menjilat sehari sekali sudah cukup, jangan serakah." Su Liyue menjawab, "Murid akan mengingatnya." Ketika malam tiba, ada dua orang yang datang ke rumah Bai Luochen. Mereka ingin mencuri kuda miliknya. Salah satu orang berkata, "Apakah kita mampu mencurinya?" Seorang lagi berkata, "Jangan khawatir, kali ini aku sudah mempersiapkannya." Sambil menunjuk sebuah benda, dia berkata, "Ini adalah pemabuk bermata seribu yang baru saja dikembangkan. Monster di bawah peringkat kelima akan pingsan selama mereka mencium baunya." Tiba-tiba mereka merasa ada orang yang datang. Ternyata itu Bai Luochen yang sedang membawa makanan untuk kudanya. Bai Luochen berkata, "Aku pikir kau kurus dan kecil seperti keledai yang baru saja pulang dari pelatihan. Jaga dirimu, aku akan pergi tidur dulu." Kedua orang yang tadi melihat bahwa Bai Luochen sudah memasuki rumahnya. Mereka langsung ingin beroperasi. Oke guys, ceritanya cukup sampai sini dulu ya. Kalau Mimin baca udah agak jauh sih, ceritanya seru sih guys ya. Ini bisa dianggap baru ya, yang komen, "Woi kok nggak NTZZ?" Ya Mimin pengen channel tuh berkembang ya. Kalau nggak suka skip aja guys, nggak usah banyak sewot ya. Ini buat cerita baru aja. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.